Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, di sini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah manajemen teknik bakal membahas mengenai change management. Baik, boleh di next. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023-11086. Dan rekan saya, Saya Sepia Nur Ariska dengan NIM 2023-11023. Izin memperkenalkan diri, nama saya Serena Lintang Arini dengan NIM 2023-11169. Saya Jinan Asianopal dengan NIM 2023-11255. Dan saya Alvin Syarem dengan NIM 2021-11216. baik kita bakal lanjut ke pembahasan dari materinya yang bakal dibawakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu sendiri ada pengertian dari change management. Change management adalah serangkaian untuk menciptakan konteks yang kondusif bagi terjadinya perubahan yang signifikan dalam organisasi. Karena perubahan bersifat kompleks, luas, dan terjadi terus-menerus, manajemen perubahan berperan sebagai kompetensi lintas fungsi yang mendukung semua implementasi konsep baru dalam organisasi sehingga proses transisi dapat berjalan efektif, efisien, dan minim resistensi. Lalu yang kedua terdapat tujuan dari change management sendiri, ialah untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam organisasi dapat diterapkan secara efektif, diterima oleh seluruh pihak terkait, serta berjalan dengan biaya dan waktu yang efisien. Change management bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan, minimalkan resistensi, serta menjaga keselarasan antara perubahan baru dengan konteks organisasi yang sudah ada. Selain itu, tujuannya adalah mengelola risiko dan peluang perubahan secara seimbang, sehingga organisasi tidak hanya mencapai hasil perubahan yang diharapkan, tetapi juga mampu bertahan, beradaptasi, dan menjaga kinerja selama proses transisi berlangsung. Lalu, terdapat juga manfaat dari change management ini sendiri. Yang pertama itu membantu organisasi menangkap peluang dari perubahan, mengurangi risiko dan dampak negatif dari perubahan, menjaga kinerja agar tetap stabil selama proses perubahan, memperkuat kapasitas dan ketahanan organisasi, membantu organisasi menyusun strategi yang lebih tepat, serta mengurangi resistensi dan ketidakpastian individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan tingkatan change management. Yang pertama ada tingkat individu. Pada level ini fokusnya pada bagaimana seorang karyawan menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Setiap orang biasanya melewati fase seperti memahami alasan perubahan, menerima kondisi baru, sampai membangun kemampuan baru. Di tahap ini organisasi biasanya memberikan pelatihan, pendampingan, dan komunikasi yang jelas supaya karyawan tidak kebingungan atau merasa ditinggalkan. Yang kedua ada tingkat tim atau proyek. Nah, pada tingkat ini perubahan dikelola dalam ruang lingkup proyek atau unit tertentu. Fokusnya adalah memastikan perubahan yang terjadi pada satu divisi atau proyek bisa berjalan lancar, tidak menghambat pekerjaan, dan bisa diterima oleh semua anggota tim. Aktivitasnya mencakup analisis dampak, rencana komunikasi, pembagian peran, sampai monitoring selama proyek berjalan. Yang ketiga ada tingkat organisasi. Ini tingkat yang paling luas. Perubahan di level organisasi biasanya berkaitan dengan transformasi besar seperti digitalisasi, perubahan budaya kerja, restrukturisasi, atau penyesuaian strategis bisnis. Pada tingkat ini dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visi perubahan yang jelas, kebijakan pendukung, dan kedisiplinan untuk memastikan perubahan yang benar-benar budaya baru di organisasi. Mungkin bisa di next. Nah, untuk proses change management ini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan perubahan, di mana menentukan alasan kenapa perubahan perlu dilakukan, apa karena masalah, peluang, atau tuntutan baru. Nah, yang kedua ada perencanaan. Yang kedua ini menyusun strategi perubahan, menentukan tujuan, memetakan siapa saja yang terdampak,
dan menyiapkan rencana komunikasi. Yang ketiga ada implementasi, di mana melaksanakan perubahan melalui sosialisasi, pelatihan, penerapan sistem baru atau penyesuaian prosedur kerja. Nah, yang keempat ada mengelola resistensi, yang dimana menangani penolakan atau ketidaknyamanan yang muncul dengan pendekatan komunikasi, pendampingan, dan dukungan lainnya. Ya, yang terakhir ada evaluasi dan penguatan. Di sini mengecek apakah perubahan berhasil, lalu memperkuatnya lewat aturan, SOP, atau pembiasaan supaya perubahan tetap berjalan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada dampak change management. Dampak change management yang pertama, kinerja itu meningkat, yaitu proses lebih efisien dan adaptif. Yang kedua, resistensinya berkurang, komunikasi dan perlibatan karyawan. Yang ketiga, ada engagement naik, karyawan merasa dihargai. Yang keempat, ada inovasi meningkat, yaitu budaya belajar dan eksperimen. Yang kelima, ada keberhasilan proyek lebih tinggi, yaitu penerapan perubahan lebih mulus. Lalu yang keenam, ada resiko dan biaya kegagalannya turun, mencegah proyeknya gagal. Lalu yang terakhir ada agility organisasi meningkat, yaitu respons pasar lebih cepat. Selanjutnya, peran change management. Pada konteks perubahan organisasi, manajemen memiliki posisi sentral sebagai penggerak utama keberhasilan change management. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural dan teknis, tetapi juga menyangkut perilaku, sikap, budaya, dan sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam melaksanakannya, mengimplementasikannya, serta mengendalikan proses perubahan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Next. Adapun macam-macam peran change management itu sendiri. Yang pertama itu inisiator dan pengarah perubahan, di mana manajemen bertindak sebagai pihak yang menginisiasi perubahan serta menetapkan arah dan sasaran perubahan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, sebagai perumus kebijakan dan strategi perubahan. Manajemen menyusun kebijakan serta strategi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perubahan secara terencana dan sistematis. Yang ketiga, sebagai pengambil keputusan strategis, di mana dalam perubahan itu, manajemen menentukan alokasi sumber daya, struktur organisasi, serta sistem pendukung yang dibutuhkan guna mencapai tujuan perubahan. Yang keempat, mengelola komunikasi organisasi. Manajemen bertanggung jawab memastikan komunikasi perubahan berjalan secara efektif, jelas, dan berkesinambungan untuk meminimalkan resistensi dan meningkatkan pemahaman seluruh anggota organisasi. Yang kelima itu pemberi dukungan dan fasilitator adaptasi. Manajemen menyediakan dukungan berupa pelatihan, pembinaan, dan motivasi agar sumber daya manusia mampu beradaptasi terhadap perubahan yang diterapkan. Lalu yang keenam, pengawas dan evaluator perubahan, di mana manajemen melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap proses perubahan untuk menilai efektivitasnya, serta melakukan perbaikan berkelanjutan apabila diperlukan. Next.
Baik, di sini kita bakal langsung ke penerapan kasus dari change management. Yaitu di sini saya mengambil judul Transformasi Digital Pembangkit Listrik di Indonesia. Kajian dari sisi teknologi dan sumber daya manusia. Pertama-tama kita bakal bahas dari sisi latar belakang dari kasus tersebut. Di mana transformasi digital di sektor pembangkitan listrik Indonesia yang mulai bergerak sejak tahun 2021 sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan efisiensi, penurunan biaya operasi, dan juga tuntutan implementasi industri 4.0 yang semakin mendesak. Namun, hasil asesmen INDI 4.0 menunjukkan bahwa kesiapan pembangkit masih berada pada level menengah, dengan kelemahan utama terletak pada pilar manajemen, organisasi, budaya kerja, dan kompetensi dari sumber daya manusianya. Sementara teknologi relatif lebih siap, sebagian besar hambatan justru muncul dari mindset karyawannya, minimnya kompetensi di bidang digital, dan struktur kerja yang belum mendukung proses berbasis data. Oleh karena itu, transformasi digital tidak dapat dilihat hanya sebagai proyek teknologi, melainkan sebagai proses perubahan organisasi menyeluruh yang sangat bergantung pada kualitas manajemen perubahan atau change management pada lingkungan pembangkit. Adapun tujuan dan fokus analisis dari kasus ini ialah tujuan utama penelitian dalam jurnal ini adalah menganalisis kesiapan transformasi digital dari sisi sumber daya manusia dan juga teknologinya, serta mengidentifikasi kebutuhan perubahan yang harus dilakukan agar pembangkit dapat bertransisi menuju power plant 4.0 secara efektif. Fokus analisis diarahkan pada 3 elemen inti change management: perubahan perilaku dan mindset karyawan, adaptasi proses kerja, dan struktur organisasi, serta kesiapan teknologi yang selaras dengan kebutuhan operasional. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan kunci. Bagaimana memastikan SDM di level operator hingga manajemen mampu menerima, menjalankan, dan mempertahankan transformasi digital sehingga proses digitalisasi dapat memberikan dampak nyata di pembangkit. Oke, baik, adapun strategi dari kasus penerapan pada jurnal tadi, yaitu strategi perubahan dibangun melalui pendekatan bertahap yang mencakup pembentukan tim transformasi digital, asesmen kesiapan SDM dan teknologi, serta penyusunan roadmap pengembangan kompetensi sesuai tuntutan industri 4.0. Tim transformasi bergerak mengidentifikasi pain point operasional, menyelaraskan digitalisasi dengan kebijakan manajemen, serta menjalankan pilot project untuk menguji efektivitas solusi digital sebelum di scale up. Pendekatan ini diperkuat melalui pengembangan digital mindset, pelatihan upskilling, reskilling, serta kolaborasi lintas departemen yang memudahkan integrasi antara fungsi operasi, maintenance, engineering, IT, dan procurement. Strategi ini juga mencakup peningkatan keamanan cyber dengan zonasi IT/OT, standarisasi protokol komunikasi, dan peningkatan awareness operator. Sehingga perubahan tidak hanya terjadi pada teknologinya saja, tetapi juga pada disiplin kerja dan tata kelola pada suatu sistem. Nah, baik, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil transformasi digital memberikan dampak signifikan pada kesiapan organisasi, terutama dalam meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terhadap teknologi industri 4.0, memperkuat budaya kolaborasi, serta mempercepat adopsi pola kerja digital. Penerapan pilot project seperti augmented reality terbukti meningkatkan keterlibatan operator, mempermudah proses maintenance, dan mempercepat transfer informasi teknis sehingga membantu membangun penerimaan terhadap perubahan. Selain itu, terbentuknya tim transformasi digital memungkinkan koordinasi perubahan berjalan lebih sistematis dan sesuai roadmap perusahaan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa tantangan utama masih berada pada aspek mindset, kompetensi digital, dan juga keamanan cyber. Sehingga diperlukan program pengembangan SDM berkelanjutan dan standarisasi IT/OT agar transformasi dapat berlangsung konsisten dan berkelanjutan.
Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa keberhasilan Power Plan 4.0 sepenuhnya bergantung pada efektivitas pengelolaan perubahan, bukan hanya dari sisi kecanggihan teknologi saja. Baik, untuk kesimpulan bakal dilanjut oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada hari ini, dari hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu yang pertama, dari literatur review diketahui bahwa transformasi digital di sebuah pembangkit listrik di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional pembangkit. Akan tetapi, tantangan yang akan dihadapi adalah terkait dengan people, kultur, dan teknologi. Dari sisi people dan kultur, masih perlu ditingkat terkait dengan kompetisi digital dan open mindset dari SDM yang ada. Sedangkan dari sisi teknologi, tantangannya terdapat pada cyber security, tingkat usability, dan sustainability. Yang kedua, dengan adanya transformasi digital pembangkit, maka diperlukan program upscaling bagi SDM pembangkit. Hal ini sangat penting untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk digitalisasi pembangkit, sekaligus untuk mengakselerasi dan menjamin sustainability penerapan dari aplikasi digital yang ada di pembangkit. Oke, baik. Adapun referensi yang kami ambil pada materi di PPT ini dapat dilihat pada referensi ini. Baik, boleh di next. Oke, baiklah, tibalah kita di penghujung dari presentasi kali ini. Maaf bila ada salah kata dari kami dalam penyampaian materi di presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, makasih. Terima kasih.